Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita berjumpa lagi di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8, pertemuan yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ada dua kemajuan yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan penertiban administrasi. Masih bersama saya, Bu Lina Hidayatun-Nisa di MTS Negeri 1 Kota Semarang. Kemajuan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah yang pertama adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pada masa Khalifah Ja'far al-Mansur. Beliau ini adalah khalifah kedua dari Daulah Abbasiyah yang sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Pada masa-masa ini terdapat ilmuwan-ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, dan matematika. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan ini berkembang sangat pesat. Di antaranya adalah yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, dan pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Asimilasi budaya ini adalah percampuran budaya, percampuran bahasa, dan ilmu pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa yang lainnya. Kemudian faktor yang kedua adalah gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur hingga Khalifah Harun ar-Rasyid. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Kemudian faktor yang ketiga adalah pendirian pusat studi yang bernama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tetapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Kemudian faktor yang keempat adalah pembentukan Majelis Munadharah yang mengupas segala bentuk persoalan hukum. Ini menjadi pusat kajian, mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Kemajuan Daulah Abbasiyah selanjutnya adalah penertiban administrasi pemerintahan. Yang pertama adalah pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dan dibantu beberapa departemen. Yang pertama ada beberapa departemen ya. Yang pertama adalah Diwanul Kharij, departemen luar negeri. Yang kedua Diwanul Ziman, departemen pengawasan keuangan negara. Yang ketiga Diwanul Jundi, departemen pertahanan dan keamanan. Yang keempat Diwanul Aqarah, departemen tenaga kerja dan pekerjaan umum. Dan yang kelima adalah Diwanul Rasail, departemen pos dan telekomunikasi. Kemudian usaha penertiban administrasi pemerintahan pada masa Daulah Bani Abbasiyah selanjutnya adalah pengangkatan Raisul Kitabah atau sekretaris negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau sekretariat negara. Sekretariat negara ini dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris. Yang pertama Katib Rosail, sekretaris bidang surat menyurat. Yang kedua Katib Horoj, sekretaris bidang pajak dan kas negara. Yang ketiga Kotib Jundi, sekretaris bidang militer, pertahanan dan keamanan. Yang keempat Katib
Qadha, sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan. Dan yang kelima, Katib Syurtah, sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Selanjutnya, usaha penertiban administrasi pemerintahan pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah pengangkatan kepala daerah yang dipimpin oleh gubernur atau amir, dibantu oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah. Pembentukan Mahkamah Agung seperti yang pertama, Al-Qadi. Al-Qadi ini mengadili perkara agama, hakimnya disebut qadi. Kedua, Al-Hisbah. Al-Hisbah ini pengadilan yang mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustahsib. Kemudian yang ketiga, An-Nadhar fil Madzalim. Ini adalah pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadi atau Al-Hisbah, hakimnya disebut Al-Madzalim.